Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan ide jualan kue tradisional, kue jadul, bikang cungkil yang mini harga 1000-an ataupun yang jumbo harga 5 ribuan. Ini semuanya laris manis ya teman-teman. Jadi di saat seperti ini kita harus memanfaatkan momen mana yang paling mereka suka ya. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita rebus dulu ya teman-teman. Untuk santannya ini sebanyak 1 liter. Kita rebus sampai pinggirannya itu sedikit mendidih gitu ya, enggak sampai ke tengah. Kemudian ini kita tambahkan dengan daun pandan dan juga garam ya, seperti biasa. Setelah itu kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk seperti ini supaya santannya tidak pecah dan juga uap panasnya itu sedikit berkurang ya. Lanjut kita siapkan bahan keringnya. Ini tepung beras sebanyak 250 gram, kemudian tepung terigunya juga 250 gram. Dan juga untuk gulanya juga 250 gram. Nah, di sini untuk penggunaan gulanya bisa dikurangi ya teman-teman kalau kurang suka manis. Nah, ketiga bahan ini kita aduk-aduk dulu, kemudian kita tambahkan 1 sendok tepung tapioka atau tepung kanji ya teman-teman. Ini supaya teksturnya nanti lebih lembut, kenyal dan juga tidak mudah gosong ya untuk permukaan bawahnya. Nah, kemudian ini kita tuang untuk santannya. Ini dalam kondisi hangat, panas cenderung hangat gitu ya teman-teman, karena tadi sudah kita aduk-aduk, jadi untuk uap panasnya itu sedikit berkurang. Nah, ini kita tuang secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk, kita tuang sampai santannya itu tercampur dan juga merata ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya dan sekiranya video aku bermanfaat, bisa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Kalau sudah, Mama Hasan ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, kunci dari kesuksesan bikang mawar ataupun bikang cungkil itu yang pertama waktu ngadonnya ya teman-teman. Jadi pastikan ketika ngadon itu adonannya itu benar-benar kalis dan juga licin seperti ini. Kemudian tambahkan santannya itu secara bertahap ya teman-teman. Semakin lama diaduk atau ditepok-tepok seperti ini, nanti seratnya itu bakalan lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi pastikan kalau kalian mengadonnya itu lebih banyak, bisa pakai mixer supaya adonannya itu benar-benar cantik dan juga nanti bisa terbentuk sarang yang full gitu ya. Kemudian ini kita tambahkan pasta pandan secukupnya, kemudian aku tambahkan pewarna coklat supaya nanti hijaunya itu sesuai dengan keinginan aku, sesuai dengan selera aku gitu ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai baru kita tutup, lanjut kita panaskan untuk cetakannya. Di sini aku pakai cetakan yang kecil-kecil 15 lubang ya teman-teman. Ini bikang cungkil mini yang lagi tren ya teman-teman. Jadi kalau dibentuk mini seperti ini bisa dijual 1000-an, bisa untuk isian kue nampan yang mini itu, atau bisa juga untuk snack box yang mini. Ini ide jualan terbaru, bisa buat ide jualan buat kalian yang bingung mau jual apa, jual aja kue bikang mini ini ya teman-teman. Untuk cetakannya bisa dibeli di toko terdekat atau di online shop ya teman-teman. Nah, ini untuk pertama kali Mama Hasan bikin bikang cungkil mini ini ya teman-teman.
tapi hasilnya Masya Allah enak banget ternyata, mini, lucu, dan juga berserat juga, nggak kalah dengan bikang cungkil yang ukuran jumbo ya teman-teman. Asalkan pemanasannya juga sama, memanaskan cetakannya itu harus benar-benar panas seperti kita bikin untuk kue bikang yang jumbo ya. Oke, ini setelah di tengahnya ini matang atau sudah kering, ini bisa kita tuang dengan santan kentalnya. Nah, di sini santan kentalnya ini dari perasan pertama kelapa dari perasan pertama, kemudian dibekukan atau ditaruh di dalam kulkas, kemudian diambil untuk patenya ya teman-teman. Kemudian nanti direbus lagi menggunakan pandan dan juga sedikit garam. Nah, ini kita tunggu untuk yang lain sedikit kering, kemudian kita tambahkan untuk santan arehnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini harum banget dan juga gurih banget, padahal ini belum diangkat ya teman-teman. Nah, di sini untuk mencungkilnya, karena aku belum punya cungkilan yang dari kayu itu, jadi aku nyungkilnya pakai sendok aja ya teman-teman. Nah, seperti ini dicungkilnya pelan-pelan. Nah, kemudian ini kita angkat ya teman-teman. Ini Mama Hasan juga masih belajar, jadi cara nyungkilnya itu juga sedikit repot ya teman-teman, karena masih belajar juga. Bagi yang profesional pasti lebih gampang lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini kita cungkil pelan-pelan banget supaya merekah. Nah, berserat ya teman-teman, cantik, lucu, imut gitu ya. Ukurannya itu mini sekali. Nah, kemudian ini kita cungkil semuanya sampai selesai. Oh ya, untuk apinya ini pakai api sedang ya teman-teman. Jadi dari awal memanaskan sampai dicungkil seperti ini tetap pakai api sedang. Kemudian kalau pas nyungkil ini bisa tetap di api sedang atau dikecilkan. Tapi jangan sampai mati ya teman-teman untuk apinya, supaya bagian bawahnya itu tetap keras. Memang sengaja supaya tetap keras, jadi ketika dicungkil itu bisa merekah gitu ya teman-teman. Jadi bedanya dari bikang mawar itu ketika nyungkilnya kayak gini ya teman-teman. Kalau bikang cungkil itu dicungkil di atas api kompor tetap menyala atau dimatikan, yang penting itu tidak direndam di kain yang basah. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, harum banget, cantik tampilannya, juga berserat dan juga ini empuk ya teman-teman, tidak keras sama sekali, bagian belakangnya juga tidak gosong. Nah, gimana teman-teman, tertarik dengan ide jualan kali ini? Ini ide jualan kue tradisional baru, kalian wajib coba. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat ya buat kalian. Mohon maaf bila ada salah kata, tetap semangat, terus berkarya, jangan lupa untuk terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, langkah pertama kita rebus dulu santan dan juga endapan daun suji, ini sebanyak 500 ml ya teman-teman. Ini kita rebus atau kita hangatkan sampai pinggirannya aja, jangan sampai bergolak. Kemudian siapkan 150 gram gula, 150 gram tepung beras, 150 gram tepung terigu. Kemudian ini kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk dulu bahan keringnya, baru kita tambahkan endapan daun suji dan juga santan yang sudah kita hangatkan tadi ya teman-teman. Ini kita tuang langsung dalam keadaan panas cenderung hangat gitu ya teman-teman. Bertahap sedikit demi sedikit kita tuang dan diaduk-aduk ya teman-teman.
Ini seperti biasa kita bikin bikang, kalau porsinya sedikit bisa pakai centong nasi seperti ini juga bisa, berserah ya teman-teman. Kalau bikin banyak boleh pakai mixer, boleh banget ya teman-teman. Oke, ini kita campur semuanya sampai benar-benar tercampur. Nah, ini setelah tercampur semua tepungnya sampai tidak ada tepung yang kering, kita tambahkan sedikit lagi, nanti kita aduk-aduk, kita tepok-tepok sampai benar-benar halus dan licin ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini sudah sedikit tercampur dan kelembapannya seperti ini ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya ini belum semua santan dituang ya teman-teman. Ini kita tepok-tepok sampai benar-benar halus seperti ini. Jangan sampai berhenti, sampai kira-kira 10 menitan ya teman-teman. Nah, setelah halus ini baru kita tuang semua santannya, kita campur. Salah satu ciri keberhasilan dari kue bikang itu dari adonannya ya teman-teman. Pokoknya adonannya itu pas, nanti bakalan berhasil. Oke, ini sudah siap untuk adonannya, baru kita siapkan santan atau siramannya. Ini santan perasan pertama kita ambil yang kentalnya aja ya teman-teman, yang areh yang paling atas. Kita ambil secukupnya, baru kita rebus, kemudian tambahkan dengan sedikit garam. Oke, ini kita siapkan dulu cetakannya. Cetakannya harus benar-benar panas ya. Kemudian ini kita tuang, kita oles dengan air garam. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah panas, baru kita tuang untuk adonannya. Oh ya, sekali lagi Mama Hasan ingatkan, keberhasilan dari kue bikang ini salah satunya adalah cetakannya itu paling mutlak ya teman-teman. Cetakannya harus benar-benar panas supaya nanti bisa bersarang, walaupun kue ini tanpa pengembang, tanpa apapun, baking soda atau baking powder atau soft instan atau ragi instan, ini bisa mengembang itu dari panas cetakannya ya teman-teman. Lanjut, ini kita panggang ya teman-teman sampai benar-benar matang. Nah, untuk pengapiannya di sini aku hanya pakai satu pengapian, yaitu api sedang cenderung besar ya teman-teman. Dari awal sampai akhir pokoknya cetakannya benar-benar panas, itu bakalan berhasil juga. Atau pakai teknik yang lain, pakai 3 teknik pengapian juga boleh. Aku sudah pernah share ya teman-teman untuk cara pengapiannya juga. Oke, untuk bikang cungkil pandan sucinya ini tadi sudah setengah matang, baru kita siram dengan santan arahnya ya teman-teman. Kue bikang jadul ini kalau pakai siraman santan arah seperti ini harganya itu lumayan mahal ya teman-teman, karena memang rasanya itu enak banget, gurihnya itu lebih terasa. Dan juga dari daun pandan sucinya itu bikin kue ini beda ya teman-teman. Kalau kita beli biasanya aroma pandannya itu kurang kuat, tapi kalau pakai daun suci ini yang Mama Hasan kira itu adalah daun pagar biasa atau bunga daun biasa, ternyata ini adalah daun suci ya teman-teman. Baru tahu Mama Hasan kalau daun suci itu bikin kue bikang itu istimewa banget ya teman-teman. Kalau kalian punya daun suci di daerah kalian, bisa pakai buat kue-kue tradisional seperti ini, pasti enak banget ya teman-teman. Pokoknya beda dari yang lain, pakai
daun pandan atau pandan essence pun masih kalah ya teman-teman dengan kue yang satu ini kalau pakai daun pandan suji yang asli. Nah ini kita cungkil ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Masya Allah, seratnya itu cantik banget dan juga teksturnya itu lembut ya teman-teman. Nah ini kita cungkil semuanya. Dicungkil seperti ini antara daun suji dan juga harum dari santan arahnya benar-benar kecium ya teman-teman. Pantas saja kue ini tetap jadi favorit pecinta kue tradisional karena memang istimewa banget ya teman-teman. Untuk tingkat kesulitannya memang kalau pemula seperti Mama Hasan sulit ya teman-teman untuk nyungkilnya, jadi kerepotan gitu. Tapi kalau kalian sudah terbiasa belajar sekali, 2 kali, atau sampai 5 kali berhasil, bakalan suka dengan kue yang satu ini. Ini bikinnya memang sedikit ribet tapi hasilnya bakalan kalian suka ya teman-teman. Oke, ini hasilnya cantik banget dan juga harum, gurih, manis, semua jadi satu ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Dalam satu resep aku menghasilkan 13 kue bikang jadul cungkil seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kita cobain. Ini teksturnya bagian belakang tidak gosong dan juga tidak alot sama sekali. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.